Nah, tapi ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu nggak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam akal kita yang sempit. Makanya beriman itu artinya menundukkan akal kita di bawah Tuhan yang besar itu. Begitu. Saya ambil poin Anda bahwa pertama Anda tentang menuhankan Tuhan tidak berakal itu ya. Teman-teman perhatikan ya, tidak berakal. Pahami teman-teman ya. Justru betul, saya sepakat dengan dia. Dalam Kristen, memang ajaran Kristen ini dari Paulus, yang dia kutip tadi adalah pengajaran Paulus untuk menundukkan akal. Akal itu tidak boleh berfungsi ketika menjadi Kristen. Makanya ada dalil, aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Makanya saya katakan, umat Kristen yang taat dan patuh kepada pengajaran Paulus itu akan menjadi botol. Karena memang nggak boleh berakal. Tentang agama itu memang harus bodoh. Ya, iman buta, nggak boleh pakai akal. Dia sudah jelaskan tadi ayatnya. Ya, kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Inilah aku katakan bahwa Paulus ada indikasi menyesatkan karena bertentangan dengan pengajaran Yesus. Kenapa saya katakan? Yesus itu banyak men-trigger akal untuk difungsikan. Contoh, dia tunjukkan ciri-ciri nabi palsu. Jadi kalau seandainya ada ciri-ciri nabi palsu, bagaimana cara orang tahu? Bentar dulu, Saya turun ya. Loh, Ada kok turun? Bentar dulu, belum selesai. Saya menunjukkan dulu pengajaran Paulus itu bertentangan dengan Yesus. Saya ada kegiatan. Ya udah, terakhir nih. Ini bukti kalau Yesus bertentangan dengan Paulus. Paulus suruh tak berakal, Yesus suruh berakal. Kasihilah, turun kan? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi kalau dia mengatakan tadi, dalam beriman kami tidak memfungsikan akal, menundukkan akal, itu betul. Saya katakan dia betul 100%. Itu pengajaran Paulus. Saya pernah bahas itu. Paulus mengajarkan untuk menundukkan akal. Kenapa? Bahaya kalau seandainya orang yang diajarkan Paulus itu berakal. Nggak akan terima pengajaran Paulus. Gimana mau menerima? Tuhan datang untuk mati menyelamatkan manusia. Minum darah ini seperti minum darah Tuhan. Bagaimana mungkin orang berakal terima itu? Bagaimana mungkin ada orang berakal terima bahwa keselamatan kalian ditanggung oleh manusia yang tidak pernah berdosa? Kalian yang berdosa, ini Tuhan, ini yang... Gimana konsep keadilan? Rasional akan tidak orang yang pintar akan berpikir, loh kok bisa ya aku yang berdosa kok Tuhan yang mati? Orang pintar. Maka Paulus menyuruh untuk tundukkan akalmu, tundukkan akalmu. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Itu dia pengajarannya Paulus. Tapi Yesus ngajarin gitu nggak? Ini saya bantah nih. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menundukkan akal jadi botol. Yesus justru berkata kepada muridnya, begitu bodohkah kalian? Nah, artinya Yesus mengajarkan bodoh enggak? Enggak. Yesus berkata, bodohkah kalian sampai tidak mengerti mana ragi Farisi, mana ragi itu? Artinya Yesus mengajarkan umatnya berpikir. Kalian dibakasi. Nih, ketika Yesus bicara dia pakai perumpamaan. Pakai apa supaya orang paham itu perumpamaan? Kalau nggak pakai otak.